وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian kita. Maka kita tafsir kalimat tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari beliau rahimahullahu taala bahwa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, bukanlah hanya sekadar diucapkan dengan lisan, akan tetapi wajib untuk diketahui maknanya dan diyakini di dalam hati dan melahirkan kecintaan terhadapnya dan terhadap orang-orang yang mengucapkannya dan mengamalkannya, dan demikian pula mengharuskan kebencian terhadap orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang menentangnya. Nah, maka kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, akan tetapi mewajibkan untuk adanya keyakinan di dalam hati. Nah, demikian pula keikhlasan dan juga kalimat la ilaha illallah menuntut untuk mengingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah membawakan dalil-dalil tentang hal tersebut. Kemudian selanjutnya kata beliau, ila ghairi dzalik min al-ahadits, ya, halaman 89, ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dallati ala jahalati aktsar an-nas bi hadhihi asy-syahadah. Dan selain daripada itu, dari hadis-hadis yang menunjukkan akan jahilnya kebanyakan dari manusia terhadap syahadat ini, ya, terhadap syahadat ini, yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, bahwa ya, syahadat tersebut ya menuntut keikhlasan di dalam hati, demikian pula keyakinan dan pembenaran, demikian pula mengharuskan untuk mengingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang jahil akan perkara ini, sehingga mereka memahami bahwa la ilaha illallah cukup diucapkan dengan lisan saja. Dan kapan seseorang sudah mengucapkan dengan lisannya, apapun yang diucapkan dan apapun yang dilakukan setelah itu, maka itu tidaklah memberikan pengaruh kepada la ilaha illallah. Tetap dia dikatakan mukmin atau tetap dikatakan dia muslim. Maka ini adalah pemahaman yang menyelisihi hadis-hadis yang telah dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian di sini selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan, fa'lam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa itsbatun. Maka ketahuilah anna hadhihi al-kalimata, bahwasanya kalimat ini nafyun wa itsbatun, di dalamnya terdapat penafian, wa itsbatun, dan terdapat penetapan. Ya, terdapat penetapan. Nah, dan dua perkara inilah yang disebut dengan rukun la ilaha illallah. Ini disebut dengan rukun la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah, nah, harus terpenuhi padanya dua rukun ini. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi ya, rukun an-nafyu, penafian, dan rukun al-itsbat. Ya, dan rukun al-itsbat yaitu ya menetapkan. Nah, sekarang kita lihat tuh.
Kata beliau nafyu al-ilahiyyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala min al-mursalin hatta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min al-malaikati hatta Jibril fadlan an ghairihima min al-anbiya'i was-salihin wa itsbatuha lillahi azza wa jalla. Ya, sekarang apa yang dimaksud dengan nafiyan wa itsbat? Penafian dan penetapan. Apabila penafian maksudnya adalah nafiyul ilahiyyah, menafikan sesembahan. Naam. Amma siwallahi, atas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mursalin, baik dari kalangan al-mursalin, para rasul. Nah, hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaika, dan demikian pula dari para malaikat, hatta Jibril. Nah, walaupun Jibril fadlan an ghairihima, apalagi dari yang selainnya, dari selain keduanya, yaitu Nabi Muhammad dan Jibril, minal anbiya was salihin, dari para nabi dan orang-orang saleh. Nah, ini yang dimaksud dengan nafyun, penafian, yaitu menafikan sesembahan. Dinafikan dari siapa? Dari siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk darinya adalah menafikan sesembahan dari para nabi dan para rasul. Bahkan rasul yang paling mulia dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula menafikan sesembahan dari al-malaikah, seluruh jenis para malaikat, bahkan malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Kata beliau fadlan an ghairihima, apalagi dari selain keduanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi maksudnya penafian di sini itu menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang diibadahi itu adalah dari kalangan para nabi dan para rasul, atau dari kalangan para malaikat, apalagi yang lainnya, dari kalangan orang-orang saleh, kiai, ulama. Nah, yang tentunya kedudukannya jauh di bawah kedudukan para nabi dan para rasul. Maka jika para nabi dan para rasul saja, demikian pula para malaikat dinafikan, tidak boleh dijadikan ilah sebagai sesembahan selain Allah, maka apalagi selain para nabi dan para rasul, dan selain daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud dengan nafyun, menafikan, yaitu menafikan seluruh yang diibadahi, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun itu. Nah, apapun itu, bagaimanapun kedudukannya. Nah, dinafikan seluruh sesembahan, seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa itsbatun, dan penetapan. Apa maksudnya penetapan? Kata beliau wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ilahiyah, menetapkan sesembahan itu lillahi azza wa jalla, hanya untuk Allah azza wa jalla. Menetapkannya hanya untuk Allah azza wa jalla. Nah, maka ini yang merupakan rukun dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah di dalamnya terdapat dua perkara, penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayatnya sudah berlalu bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari at-taghut, wa may yakfur bit-taghut, itu Al-Baqarah 256. Sama yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut. Nah, dimaksud dengan taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, kullu ma umila min ghairillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, faman yakfur bit-taghut, maka siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terkandung dua perkara tersebut. Ya. Famayyatul bitawud, barang siapa yang mengingkari tawud, mengkufuri tawud, ini apa namanya? Ini nafiun, penafian. Dia ingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia ingkari. Dia tidak berhak diibadahi, dia tidak berhak disembah. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Nah, mengimani hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini rukun apa? Al-itsbat. Ya. Maka siapa yang memenuhi dua perkara ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bir'urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Apa yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa? Iya, ini sebut yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa itu adalah la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah berlalu di antara penamaan la ilaha illallah itu adalah al-urwatul wuthqa. Maka kapan seseorang itu dikatakan dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan kalimat la ilaha illallah, kalau dia mengingkari seluruh yang diibadahi selain Allah dan menetapkan bahawa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah yang diinginkan dengan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna la ilaha illallah yang diucapkan tersebut. Nah, tidak berguna la ilaha illallah yang diucapkan. Nah, dan demikian pula orang yang mengingkari yang disembah, nah diingkari seluruhnya, tidak Allah dan tidak pula selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah. Maka ini juga bukan termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar. Maka ini dua rukun yang harus terpenuhi. Nah, kita lihat tadi. Jadi rukun yang pertama tadi adalah an-nafyu penafian. Maksudnya menafikan apa? Menafikan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan al-itsbat artinya menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia hanya menetapkan rukun an-nafyu saja yang pertama. Apa artinya an-nafyu? Dia menafikan, menolak, tidak ada yang disembah. Tidak Allah dan tidak pula selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah. Karena dia tidak menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Dia hanya menetapkan an-nafyu saja. Dinafikan seluruhnya, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang disembah, tidak Allah, tidak pula selain Allah. Ini muslim? Bukan muslim. Bagaimana dikatakan muslim? Ini orang tidak punya agama, tidak punya sesembahan, tidak menyembah kepada Allah, tidak pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebalikannya, ada orang yang menetapkan al-itsbat saja. Rukun yang kedua menetapkan Allah berhak disembah, tapi dia tidak menetapkan an-nafyu, yaitu mengingkari yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini muslim? Jawabannya bukan muslim. Nah, ini sama dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetapkan Allah berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Akan tetapi mereka tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa artinya? Ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikatakan muslim? Jelas tidak dikatakan muslim walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, tidak ada artinya la ilaha illallah yang diucapkan. Jadi harus ada pengingkaran. Nah, harus ada an-nafyu, penafian. Menafikan, menolak, mengingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yakin dalam hatinya bahwa apapun yang disembah selain Allah, maka itu hakikatnya tidak berhak disembah. Itu ada sesembahan yang batil. Dia tidak pernah ridho sama sekali dengannya. Itu dimaksud dengan an-nafyu. Tapi kalau dikatakan tak apa, biarkan saja dia menyembah. Semuanya benar. Menyembah ini benar, menyembah ini juga benar. Alhamdulillah. Atau gunanya la ilaha illallah diucapkan seperti itu. Nah, kalau dia punya keyakinan seperti itu, tidak ada gunanya. Ini sama dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sesembahan yang banyak. Nah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau keyakinannya seperti itu, tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, apalagi dia mengatakan itu benar, itu keyakinan dia, tidak boleh disalahkan. Nah, maka ini tidak ada gunanya la ilaha illallah yang diucapkan. Maka ini pemahaman tentang la ilaha illallah, agar la ilaha illallah diucapkan tersebut betul-betul memberikan manfaat kepadanya. Nah, yaitu dia harus mengingkari, menolak, menafikan seluruh yang disembah selain Allah, dan dia menetapkan bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dua rukun ini
diambil dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah, la ilaha ini terkandung dalam rukun apa? Rukun an-nafyi. Penafian, tidak ada ilah. Nah, tidak ada yang disembah. Ya, illallah kecuali Allah. Ini rukun apa? Al-isbat menetapkan kecuali Allah. Ya, yang disembah yang benar itu hanya Allah. Adapun selain Allah dinafikan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ya, yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari kalimat ini, nah, kalau dipahami dengan baik, ya, kalau dipahami maknanya dengan baik, maka dia akan memahami bahwa dalam kalimat ini terdapat dua rukun yang harus terpenuhi. Dan kapan dia tidak memenuhi, tidak meyakini dua rukun tersebut, maka tidak akan berguna la ilaha illallah yang diucapkan. Dan dengan memahami makna la ilaha illallah dengan benar, maka di situ pula akan melahirkan keyakinan dalam hati. Bagaimana dia bisa yakin? Hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, kalau dia tidak memahami makna la ilaha illallah dengan benar, oleh karena itu banyak orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Ada menyembah para nabi, ada menyembah orang-orang saleh, katanya itu bukan kesyirikan, tak apa, itu benar. Ya. Nah, jadi keyakinannya seperti itu. Kenapa keyakinan seperti itu? Karena memang awalnya itu sudah keliru di dalam memahami makna la ilaha illallah. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, "Idza fahimta dzalika, nah, fata'ammal al-uluhiyyah allati athbataha Allah taala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqalu habatin min khardal." Kata beliau, "Idza fahimta dzalik, apabila engkau telah memahami hal itu, memahami bahwa tadi la ilaha illallah di dalam terkandung nafi wa itsbat, penetapan, penafian dan penetapan, maka fata'ammal al-uluhiyyah, maka perhatikanlah uluhiyyah. Nah, allati athbataha Allah taala li nafsihi. Uluhiyyah, penghambaan, peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya, wa nafaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan uluhiyah tersebut an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, dan mungkin pula dari Jibril, wa ghairihima, dan dari yang selain keduanya, ayyakuna lahum minha mithqalu habatin min khardal, bahwa mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Jibril, apalagi yang selainnya, sama sekali tidak memiliki uluhiyah itu sedikit pun juga. Sedikit pun juga. Kenapa? Karena Allah tetapkan uluhiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan janganlah dia mempersekutukan dengan ibadahnya kepada Rabbnya ahadan, seorang pun juga. Nah, seorang pun juga. Ahadan di sini adalah isim nakirah terletak dalam susunan kalimat penafian, sehingga bermakna umum. Artinya janganlah dia mempersekutukan ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah siapapun juga. Jangan dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah menetapkan uluhiyah atau ibadah itu hanya untuk dirinya. Oleh karena itu Allah melarang untuk mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, ahadan, dengan seorang pun juga. Dan umum, masuk dalamnya Nabi Muhammad, masuk dalamnya Jibril, apalagi yang selainnya. Allah nafikan. Nah, Allah tetapkan uluhiyah hanya untuk dirinya, dan Allah nafikan uluhiyah itu dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari Jibril, apalagi yang selainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a," dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukan bihi, dengannya, yang dengan Allah, syai'an, sesuatu apapun juga. Syai'an lagi-lagi adalah isim nakirah, terletak dalam susunan kalimat pelarangan. Wala tusyriku, pelarangan, maka dia bermakna umum. Jadi siapapun dan apapun jangan kalian persekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan uluhiyah atau ibadah hanya untuk dirinya, dan Allah nafikan ibadah itu untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk Nabi Muhammad, tidak pula Jibril, apalagi selain dari keduanya. Nah, jika Nabi Muhammad SAW saja atau Jibril alaihissalam saja tidak boleh dipersekutukan bersama Allah di dalam ibadah, apalagi yang lainnya, kiai-kiai, wali-wali, syekh, nah, ustaz dan lain sebagainya.
Nah, dan lebih tidak pantas dan tidak boleh untuk dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Dipahami ini? Nah, inilah makna la ilaha illallah. Jadi kita meyakini menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan mengingkari seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini ya kita memahami dengan benar, nah memahami dengan baik ya akan makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ia menyebutkan ya beberapa contoh ya makna la ilaha illallah yang keliru. Ya, contoh ya makna la ilaha illallah yang keliru yang dipahami oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Ya, di antaranya kata beliau yang pertama adalah tafsir ahli wahdatul wujud di kalimat tauhid. Nah, yang pertama adalah ya makna la ilaha illallah atau penafsiran la ilaha illallah menurut ya ahli wahdatul wujud. Ya, ahli wahdatul wujud. Nah, apa makna la ilaha illallah menurut mereka? Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'budu illallah. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, atau la ilaha mawjudun illallah. Tidak ada ya ilah sesembahan yang ada kecuali Allah. Ya, perhatikan ini. Ini ya, penafsiran la ilaha illallah menurut ahli wahdatul wujud. Ya, mereka memaknakan la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, atau ya, tidak ada yang disembah ya yang ada kecuali Allah. Nah, kecuali Allah. Berarti kalau begitu apa maknanya? Ya, kapan ada yang disembah berarti dia adalah Allah. Ya tidak? Ya, begitu pemahamannya. Makanya mereka dikatakan ahli wahdatul wujud. Ya, tidak Allah itu menyatu dengan hamba. Allah adalah hamba adalah Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kapan ada yang disembah maka dia adalah Allah. Apapun yang disembah, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kambing, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, dia adalah Allah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah yang ada kecuali Allah. Ini ahli wahdatul wujud. Berarti semua yang disembah itu adalah Allah menurut mereka. Ya, alhamdulillah. Ini pemahaman yang sangat batil. Ya, pemahaman yang sangat batil. Karena mereka tidak membedakan. Ya, tidak membedakan yang ada itu. Ya, semuanya adalah Allah. Nah, semua yang ada itu adalah Allah. Jadi mereka tidak membedakan antara Allah dengan makhluk pencipta dengan makhluk. Semua yang ada itu adalah Allah. Makanya dikatakan wahdatul wujud. Subhanallah, ini makna yang batil. Ya, ini adalah makna yang batil. Ini yang dipahami oleh wahdatul wujud. Nah, ya, kemudian makna yang kedua. Nah, makna yang kedua dari makna yang batil, ya, adalah penafsiran. Nah, ulama kalam. Ya, ulama kalam, ahli kalam. Ya, mereka menafsirkan la ilaha illallah. Ya, itu dengan makna la qadira 'ala al-ikhtira' wal khalq wal tadbir wal ijad illallah. Tidak ada yang mampu ya mengadakan sesuatu atau menciptakan sesuatu, ya, mengatur sesuatu ya illallah kecuali Allah. Nah, tidak ada yang bisa mencipta, ya, tidak ada yang bisa mengatur, ya, mengadakan sesuatu illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penafsiran ahli kalam. Berarti penafsiran ini larinya ke mana? Larinya kepada perkara rububiyah. Mencipta, mengatur, mengadakan, menghidupkan, ini misalnya. Nah, ini makna la ilaha illallah menurut mereka. Ya. Dan makna la ilaha illallah kalau dimaknakan dengan makna yang seperti ini, berarti orang-orang musyrikin di zaman Nabi mereka adalah muslim. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini yang mencipta itu adalah Allah. Ya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, seterusnya. Ini diyakini oleh orang musyrikin. Berarti kalau la ilaha illallah dimaknakan seperti itu, berarti orang musyrik itu muslim. Ya. Tapi kenapa mereka diperangi oleh Nabi SAW? Nah, ya, mana dalilnya orang-orang musyrik menetapkan Allah mencipta, rezeki dan seterusnya? Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Yunus
ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakan kepada mereka wahai Nabi, man yarzuqukum minas sama', siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Ya, pertanyaan pertama. Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Pertanyaan kedua. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya siapa yang hidup dan mematikan? Pertanyaan ketiga. Kemudian wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Pertanyaan keempat. Tanyakan kepada mereka wahai Nabi. Orang-orang musyrik ini. Iya, Allah mengatakan fasayaquluna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Iya, siapa memberikan rezeki kepada Allah? Iya, siapa menghidupkan matikan Allah? Iya, siapa menguasai pendengar penglihatan Allah? Iya, siapa mengatur segala sesuatu? Allah. Orang musyrik yakin itu. Nah, berarti kalau begitu, iya, mereka dianggap muslim, ya kan? Kalau seandainya la ilaha illallah maknanya seperti itu. Tapi apakah demikian? Tidak. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kamu perangi mereka wahai Nabi. Perangi mereka wahai Nabi. Orang-orang musyrikin tersebut yang punya keyakinan mencipta hanya Allah, berbesi hanya Allah dan seterusnya. Perangi mereka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang maksud adalah kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini makna yang kedua dari makna yang keliru. Ya, seperti dipahami oleh ahlul kalam bahwa makna la ilaha illallah itu maksudnya adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berrezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini adalah makna yang batil. Sebab kalau kita menginginkan dengan makna la ilaha illallah, berarti orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka itu semuanya adalah muslim. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Nah, ya, satu lagi. Kemudian makna yang ketiga. Ya, makna yang ketiga dari makna la ilaha illallah, nah, adalah apa yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menafsirkan la ilaha illallah, ya, dengan apa? Nah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Mereka menafsirkan la ilaha illallah itu ya adalah menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi maksudnya mereka la ilaha illallah itu artinya apa? Artinya kita harus menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah menurut mereka. Ya, sehingga kalau ada orang yang menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya, menurut orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dia musyrik. Ya. Alhamdulillah. Nah, Allah telah tetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, walillahi asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang maha husna, yang maha mulia. Ya, tapi menurut Jahmiyah Mu'tazilah, kalau kamu tetapkan Allah punya nama, punya sifat, berarti kamu musyrik. Alhamdulillah, ya, minal dhalal. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Oleh karena itu orang Jahmiyah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang Mu'tazilah mengingkari sebahagiannya, tidak seluruhnya. Ya, dan orang Jahmiyah mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, oleh karena itu mereka itu dikafirkan oleh lebih 500 orang ulama. Ya, dikafirkan oleh lebih 500 ulama dari setiap zaman ke zaman. Kenapa? Karena mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh orang Jahmiyah, ya, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau kamu tetapkan, berarti kamu musyrik. Ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah, maka ya mengingkari sebahagiannya dan menetapkan sebahagiannya. Dan ini semuanya adalah merupakan kebatilan. Dan ada makna yang lain, iya, tentang makna-makna yang keliru dari makna la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan secara sama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.